Pas ngeliat foto, saya baru saya ngeliat kan, saya nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Iya ini, pas saya ngeliat itu emang bener tangan bang. Pas moto mati, pertama langsung mati. Pas nyalin ada gambar. Pas dibuka galerinya kena kejepret pocong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Iyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat berada di salah satu tanjakan angker di daerah Jawa Barat. Nggak lain ya, Tanjakan Emen yang teman-teman mungkin udah sering dengar atau sering lihat di TV maupun YouTube channel lain. Oke, langsung aja kita sambut Bang Alfi. Assalamualaikum Bang Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Bang Alfi nih? Ya sibuk dibikin sendiri sih. Iya. Tapi kerja ya? Kerja bang, kerja. Oh, Alhamdulillah. Nih Bang Alfi bisa di spill dikit nggak nih ke teman-teman podcast nih di rumah, gimana sih kisah pengalaman horor abang nih? Gue punya kisah di Tanjakan Emen tahun 2019. Wih. Tahun 2009. 2009. Iya, 2009. Oke. Ya udah kalau gitu di stop dulu nih, Iya. biar teman-teman podcast pada penasaran nih ya kan. Iya, siap. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak Bang Alfi bisa share pengalaman horor di podcast channel, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Ceritanya kan lagi pengen liburan ya. Oke. Itu pengen udah lebaran tuh ya. Itu liburan ya, kakak saya, saudara saya, tetangga saya. Itulah saya itu nyewa bis. Oh, Nggak tahu itu bis mana, itu bisnya kayak bis travel gitu kecil. elep. Iya, iya bis elep gitu. Nggak bis gede gitu. Pas saya kabarin saudara saya, mau ikut nggak lu ke Subang? Subang mana? Tangkuban Perahu. Oh yaudah ayo, udah ikut dah. Wih, Iya ikut. Pas itu, nah berangkat tuh ya, berangkat rame-rame, segala tetangga saya, saudara saya, berangkat, naik bis semua. Itu katanya tukang ojek di dalam bukan orang, tukang ojek ngeliat gitu. dia pocong semua. Itu mungkin tanda-tanda kali ya sebelum kejadian. Itu tanda-tanda kali. Itu pas berangkat dari keluar kampung saya, tukang ojek ngeliat, bled, katanya itu bukan orang, pocong semua. Padahal itu kan keluarga abang kan maksudnya. Iya, keluarga saya. Jadi lain bis saya, ada dua bis. Beda bis. Iya, beda bis. Yang kena tuh bis pertama, bis yang Apple gitu yang kecil. Saya mah kan naik bis gede. Iya, naik bis gede. Jadi berangkat. Nah pas lewatin tukang ojek, itu tukang ojek itu ngeliat bukan orang, pocong semua. Tahu bener apa enggak ya, itu tukang ojek yang ngeliat, katanya tukang ojek. Nah pas perjalanan sekitar 4 jaman nyampe lah ke wisata Tangkuban Perahu. Oke. Nah, ya biasalah ya, makan-makan, foto-foto di sono. Nggak sengaja itu foto tangan. Itu tanda-tanda sebelum kejadian. Jatuh ke Tanjakan Emen. Nah, itu tetangga saya yang foto. Dia udah almarhum. Oh, meninggal. Iya. Dia moto selfie. Itu dia nggak sengaja, dia ada tangan. Itu tangan, nggak tahu tangan apa itu ya, bentuknya gimana. Saya pernah ngeliat emang ada fotonya, ada tangan kayak tangan makhluk halus gitu. Bentuknya aneh.
Emang itu tangan aneh banget. Masih ada fotonya sekarang? Itu disimpan kayak masih tangga saya. Pas ngumpul lah rame-rame. Itu ada yang kejanggalan yang aneh banget bang. Ada kejanggalan aneh. Ya nggak bisa-bisa gitu ya. Jalan-jalan itu ria, gembira. Ini kayak adem gitu, dingin. Adem, dingin. Nah saya nggak prasangka buruk ya biasalah itu namanya apa kecapean gitu ya. Kecapean apa gimana. Nah saya bawa happy aja, enjoy. Nah pas juhur kita sholat berjamaah sholat habis sholat terus kita lanjut makan bareng gitu, ngumpul. Ada yang pergi sana sini masing-masing, ada yang misal gitu masing-masing. Iya, ada yang nyari makan jam bebas masing-masing. Iya, jam bebas lah. Lu mau ngapain gitu. Yang penting ntar pengen balik ngumpul lah. Tempat awal kita turun. Sebelum balik itu ada keraguan. Oke. Iya. Keraguan kayak nggak pengen balik gitu bang. Jadi itu tanda kayak. Ada firasat gitu. Iya, firasat. Kan kalau saya kan beda bis ya. Iya. Kalau saudara saya itu bis yang Apple tuh yang kecil. Jadi saya bis yang khusus anak muda. Oh. Iya, bis gede. Sebelum balik tuh kita saling kabar-kabar gitu. Balik jam berapa? Kan beda bis kan ya. Balik jam berapa? Mau ntar di pertengahan jalan mau beli oleh-oleh enggak gitu. Iya. Nah pas saya kabarin, saling kabar, yang bis rombongan ibu-ibu itu jalan duluan, balik duluan. Yang ngelep ini ya? Iya, saya mah belakangan. Iya, kan beda rombongan. Saya anak muda rombongannya. Iya, yang saudara saya rombongan ibu-ibu. Pas di pertengah jalan itu, nyampe lah di tanjakan, ya konon katanya ya, itu emang sering terjadi tragedi gitu ya. Ini tragedi tahun 2009. Pas udah nyampe lokasi tanjakan men, itu pas udah nyampe tanjakan, mobil mundur lagi bang. Udah begini mundur lagi. Jadi mobil saya nih ya, mobil saya pertama, saya mah lolos bang dari tanjakan. Yang rombongan anak muda ini. Saya duluan, jadi yang rombongan ibu ini ambles. Udah nyampe tanjakan, mundur lagi. Apa rem blong apa gimana, apa konon katanya ya kalau lewat situ buang rokok, kalau nggak buang koin. Oh itu mitosnya. Yang saya dengar, kalau nggak buang rokok itu apa sesaat sesajen lah, ibarat kata orang dulu mah ya. Ya apa kudu buang rokok gitu kalau mau lewat situ. Naik, set, jatuh, gubrak. Aduh, itu nggak bisa dibayangin bang. Nggak bisa dibayangin itu. Kayak ketarik gitu, nggak kuat, set, gubrak. Langsung terbalik bang. Sampai berapa meter itu ya keseretnya. Aduh, pokoknya panjang juga itu. Jadi dia nanjat, jatuh, gubrak, keseret lagi. Itu kaca hancur. Semua mobil kaca hancur bisnya. Itu saya nggak tahu ya dalamnya gimana ya. Yang masih hidup, yang udah maaf ya almarhumah nggak bisa dibayangin itu. Yang masih hidup, saya dengar dari teman saya yang satu bis serombongan sama ibu, itu dia ketindihan yang udah meninggal. Mohon maaf ya, yang kupingnya yang udah meninggal tuh yang emang udah parah itu bang. Iya. Jadi teman saya tuh satu bis serombongan ibu-ibu, dia ketindihan ibu-ibu. Dia selamat. Oh selamat dia? Selamat dia. 2 orang teman saya. Mungkin itu memang udah nasib dia ya, emang udah diselamatin sama Allah. Ya emang udah jalannya. Emang udah takdirnya kali ya. Itu emang pas jatuh itu pada demet bang, kan posisinya mobil. Betul.
kebalik bang, pasti dempet, kena kaca, kena besi-besi, mungkin kaca hancur kan, kaca pada serep-serpian kaca itu. Nah pas mobil saya udah duluan, ini udah jatuh nih mobil. Saya nggak tahu pertamanya, nggak tahu itu mobil jatuh. Ada orang bilangin mobil jatuh. Ngejar orangnya? Enggak. Yang satu bisnya tahu, yang satu dalam bis sama saya tahu, ada yang tahu. Oh no, mobil rombongan ibu-ibu terguling. Itu dalam bis saya bang, yang rombongan anak muda. Kaget langsung, terbalik berhenti. Oke. Saudara saya sama saudara saya yang bis rombongan anak muda langsung telepon ke kampung saya. Pas telepon sama saudara saya yang cowok, itu yang keluarga saya yang di rumah itu lagi pada nonton TV lah gitu ya, nonton ya namanya ibu-ibu kan pada nonton TV nyantai di rumah. Saudara saya nelpon orang rumah, mah bos rombongan ibu-ibu yang barengan abang kecelakaan. Itu langsung bang kaget semua. Jadi kayak shock gitu yang di keadaan rumah. Nah pas selang saya putar balik, saya nggak bisa cerita apa bang. Itu orang emang ada orang ojek, orang segala macam, ada orang ojek yang bantuin lah, ada orang situ yang ngangkat yang udah sekarat meninggal. Itu teman saya mecahin jendela, itu yang hidup. Yang saya dengar cerita teman saya yang satu rombongan di bis ibu-ibu itu mecahin kaca dia buat keluar gitu. Iya buat keluar. Pas dipecahin tuh kita gotong teman saya, tapi dia kena tangannya doang. Tangannya ya kayak cacat gitu bang, kayak apa ya, luka parah gitu lah. Habis semua, kelihatan tulang tuh digotong-gotong sama bapaknya ke pinggir kali. Itu nggak bisa bayang bang, itu yang di dalam bis itu sampai dievakuasi, dia ngikut evakuasi yang hidup sampai gotong-gotong juga. Itu nggak bisa dibayangin tuh gimana, campur aduk darahnya dalam satu bis, tumpah darah. Mungkin ya kalau saya di situ, mungkin saya ke situ juga, saya diam kali bang, bisa shock juga itu, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma bisa saya berhenti doang bang, nggak nyampe ke lokasi Tanjakan Lemen. Berhenti, saudara saya ngabarin orang rumah, udah saya berhenti situ doang. Nah pas dievakuasi ke rumah sakit, aneh ya, lupa pokoknya, di sekitaran Bandung, dievakuasi lah semua yang di dalam bis yang kecelakaan itu. Nah pas dievakuasi ke rumah sakit itu, saya nggak tahu bang itu ya, itu ada yang kondisinya kayak gimana ya. Saya kan nggak masuk sampai ke rumah sakit bang, saya jalan duluan. Iya, saya udah ngubungin keluarga, saya jalan duluan. Itu satu bis saya pada nangis kan ya, namanya ada yang masih saudara kan ya, yang mengalami tragedi itu. Pas di rumah sakit tuh, nah itu dikumpulin semua. Saya udah nyampe rumah, bisa saya udah nyampe rumah. Yang rombongan ibu-ibu itu masih di rumah sakit di Cimahi apa kalau nggak salah, itu daerah Bandung pokoknya. Ada yang meninggal, ada yang selamat, kata rumah sakit situ. Yang meninggal 7 orang, yang selamat itu pokoknya 4 orang 5 orang kalau nggak salah.
Iya, itu yang selamat tuh bang. Kondisinya tangannya cacat. Tangannya cacat, pahanya kena kakinya. Itu dia dioperasi. Jadi dia dioperasi. Pahanya diambil, dagingnya buat ke tangan. Itu yang cacat. Iya. Kata dokternya, kata dokter rumah sakit itu. Nah, pas yang 8 orang meninggal, ini yang 7 ini. kali. Iya 7 orang. 7 orang meninggal. Langsung dibawa ke kampung saya. Itu sampai pas jenazah 7 orang tuh dibawa ke kampung saya, itu ada stasiun televisi yang meliput. Tuh banyak buat kamera bang. Banyak buat kamera itu, jadi semua kampung itu dalam masjid tuh pada nyolatin. Viral lah di masa itu ya. Iya, karena ya namanya diliput di stasiun televisi bang ya, pasti orang ada yang penasaran, ada yang luar kampung gak ada bang yang ikut nyolatin. Iya, jadi penasaran ngeliat. Nah, pas selesai sholat tuh, itu bener-bener rame bang. Itu yang nyolatin rame. Nah, pas sudah sholatin jenazah, itu warga situ mengantarkan jenazah sampai ke liang kubur, sampai ke pemakaman. Pas nganterin jenazah tuh rame-rame, tuh pecah sih bang, tangis. Saya juga sedih bang, saya nangis. Kenapa bisa gitu ya, pas pertama bareng, bis itu kecelakaan. Saya mikir gitu, di perjalanan pas nganter jenazah ke makam kuburan, saya mikir, saya agak trauma juga. Saya perasaan saya campur aduk lah gitu. Pas nyampe pemakaman itu, jadi di kuburnya bareng-bareng. Ada yang bareng, ada yang enggak. Ada yang satu keluarga tuh dibarengin kuburannya, dimakaminnya. Tapi ada yang beda dikuburin. Pas selesai di kuburnya tuh, itu suasana masih rame. Iya, karena kan wartawan ada yang ngeliputin keluarganya, ada yang nanya-nanya keluarganya. Itu sampai sore bang, itu masih rame. Iya. Nah, pas udah makam, pas udah selesai dah ya, saya balik ke rumah, sampai mandi gak bang, saya ingat bang, sampai mandi saya, gimana ya, namanya perasaan iseng apa gimana ya, kebayang-bayang gitu. Iya, kebayang-bayang lah, pasti kebayang-bayang. Sampai makan, sampai keluar rumah, itu semua satu kampung sepi bang. Pas kejadian itu sepi, mau malam minggu, malam Jumat, malam Senin, itu sepi. Pas saya ke rumah tetangga saya, itu saya ngeliat hasil foto jepretan di Tangkuban Perahu. Itu ada foto tangan, tangan semacam ya tangan aneh lah gitu bang, kayak tangan apa, gundurwo gitu, gede banget. Pas ngeliat foto, saya baru saya ngeliat, kan saya nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim, iya ini pas saya ngeliat itu emang bener tangan bang, kayak penampakan gitu, tangan doang. Jadi tangan gini nih tangannya. Pas saya ke rumah tetangga saya ngeliat foto-foto itu emang pada ya foto bareng lah gitu sama keluarganya. Itu emang saya ngeliat dari raut wajahnya sih emang kayak beda gitu dari foto ya. Iya, pas sebelum kejadian. Itu dia kan moto-moto dulu tuh, moto-moto di Tangkuban Perahu. Nah, saya ngeliat di hasilnya di tetangga saya yang masih hidup, itu dia juga ikut di
rombongan ibu-ibu itu. Dia selamat. Yang selamat. Iya, itu selamat, dia nyimpan foto. Pas selang kejadian seminggu itu masih ada aja bang hawa-hawanya, mistisnya, kayak semacam ngelihat di itu kampung hawanya sepi banget, itu bau bunga gitu bang. Itu kampung itu jadi harumnya harum bunga bang. Jadi itu kampung pas sudah jadian tragedi itu, pas sudah dimakamin, pas sudah seminggu itu masih harum bunga. Bunga apa tuh? Kayak bunga kuburan gitu bang, aroma-aromanya. Iya. Itu saya juga nyium. Saya lewat di jalan mana gak, lewat jalan lain juga, lewat dekat rumah tetangga saya itu bunga baunya. Itu saya bingung gitu. Saya nyium, saya keinget lagi ke kejadian tragedi Emen. Saya nangis bang. Saya nangis. Saya trauma itu bang, saya trauma. Saya nggak mau jalan-jalan lagi, saya nggak mau naik bis lagi, saya mau nggak mau lagi. Mau naik mobil biasa aja saya takut. Sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah berani. Oh udah berani. Ya udah berani. Itu nyembuhin traumanya hampir setahun sih. Iya, tragedi itu. Nah, pas selang setahun tuh bang ya, itu masih keinget aja bang. Pas saya nongkrong di pos gitu, pos ronda. Saya ngumpul sama bareng anak muda-muda gitu ya. Teman saya tuh nggak sengaja moto lagi? Tapi di kampung, dalam kampung saya. Iya. Motor di kebun gitu, itu pocong bang. Kenapaan pocong? Itu asli real. Pocong. Itu nggak tahu ya itu apa penunggu situ apa gimana gitu ya. Pas moto itu jadi pocong, nggak nampak deh. Iya. Pas moto itu HP-nya mati dulu, HP-nya. Itu saya inget banget. Pas moto mati, pertama langsung mati. Pas nyalain ada gambar. Pas dibuka galerinya kena kejepret pocong. Iya. Itu pas selang kejadian tragedi itu ya yang saya alami. Itu. Oh jadi kampung tuh sering ada gangguan gitu maksudnya? Enggak, bukan gangguan bang. Itu saya wallahu alam ya itu ya. Namanya makhluk. Ya makhluk ada masing-masing gitu ya. Kita sama kita, dia sama dia. Tapi ya jangan ganggu. Kalau dia ganggu pasti dia marah. Ya mungkin itu ya pocong lain apa gimana itu yang saya lihat. Pas saya di rumah tetangga saya kesurupan. Itu yang kontrak tetangga saya. Jadi yang kontrak tuh di rumah nenek saya. Kesurupan tuh orang mana tuh yang kontrak ya? Pokoknya orang daerah Tangerang dah. Pokoknya orang cewek tuh, 2 cewek. Itu dia kesurupan nenek katanya, konon katanya ya. Kan saya bawa ke teman saya. Teman saya bapaknya ahli gitu kan, ustadz gitu. Nah pas dia kesurupan tuh ya, saya juga kaget tuh bang. Saya lagi di samping dia kan, rumahnya ini kontrakan, ini rumah saya. Iya, dia kan kontrak di rumah nenek saya. Pekerja itu dia? Iya, pekerja juga dia. Iya, nggak tahu dia kerja apanya. Tuh cewek kesurupan, saya bawa ke bokap temen gue. Oke. Iya, pas saya bawa disembuhin sama bokap temen gue. Iya katanya kesurupan nenek-nenek berambut putih gitu panjang. Pas udah dibawa ke rumah bokap teman saya, itu masih ada horor lagi itu di wilayah dekat rumah saya. Jadi ada ponangka. Tahu gak ponangka? Iya tahu. Kan biasanya kalau ponangka dikarungin gitu bang. Oh itu biasanya yang mau matang ya? Iya. Yang mau matang, yang udah berbuah. Pas jatuh
duk. Kata tetangga saya itu nangka jatuh. Ternyata itu kepala Bang. Itu tetangga saya ngeliat. Itu jerit langsung. Pas dibuka tuh karung, bret, itu kepala. Saya nggak tahu itu bang. Itu tetangga saya ngeliatnya gimana, apa jengker apa gimana. Pas dibuka nanti kepala, dijengker gitu. Berarti termasuk daerah lu daerah angker juga ya? Iya. Termasuk wilayah saya angker ya, tapi saya belum mengalami. Saya percaya nggak percaya ya, engkong saya ya dulu punya pegangan itu. Jadi jagain buat saya. Iya, itu kata saudara saya. Jadi kalau saya sakit, dulu engkong saya, saudara saya masih hidup, sekarang udah almarhum. Dia tahu saya sakit nih. Saya sakit, jadi dia tahu. Saya nggak ngasih tahu, dia tahu duluan. Udah ada tanda-tanda gitu mas sakit gitu. Iya, si Alpi sakit ya. Padahal belum dikasih tahu. Dia nyamperin, saya udah meriksa ke dokter, ke kayak nyembur gitulah. Kayak orang dulu nggak sembuh, tapi kalau mengkong saya sembuh. Mungkin itu kali ya, saya belum mengalami horor gitu, ngeliat horor. Ya saya nggak tahu itu mah. Nah ada horor lagi yang cerita. Saya lagi ngumpul rame-rame gitu lah, main gitar, main apa gitu di tongkrongan saya. Saya pertama tuh saya ngopi, ngerokok, ngumpul lah, nyanyi-nyanyi gitu. Saya dengar suara kayak suara orang kik gitu. Enggak, saya belum dengar. Itu orang baru bang yang lihat. Jadi teman saya nih ya, teman saya tinggal di Ciputat, jadi dia main ke tongkrongan saya. Saya nggak ngeliat apa-apa, jadi dia baliknya, dia WA, lu nggak dengar tadi ada di belakang lu ada kuntilanak, ada yang nangis. Lah gue mah nggak denger, dia WA. Jadi dia ngeliat teman saya. Jadi saya mah ngumpul, saya nggak ngerasa, jadi teman saya yang ngerasain. Nah bang, gue mau nanya sedikit bang ya. Dari sebelum kejadian tragedi itu bang, nah kira-kira dari keluarga ini sebelumnya ada pesan-pesan yang disampaikan gak sih sama almarhumah ini? Nggak ada bang, nggak ada. Dia ngasih omongan lah gitu, nggak ada. Jadi dari sebelum itu nggak ada tanda-tanda apa kayak nggak ada tanda-tanda. Biasanya kan setahu gue ya, kalau misalnya ada sesuatu tragedi itu sebelumnya tuh nggak ada yang mulus bang. Ibaratnya kayak mau jalan tuh ada aja kayak mobil mogok kah atau apa yang menandakan lu tuh udah dikasih tanda nih. Nah sebelum gini bang, jadi mas saya itu pengen ikut ke rombongan ibu-ibu itu. Jadi dia ada firasat mas saya. Firasatnya itu mas saya nggak enak badan. Jadi mas saya itu pengen ikut sebenarnya ke rombongan ibu-ibu itu yang terjadi tragedi MN itu. Jadi mas saya nggak jadi ikut, nggak enak badan. Itu karena firasat apa gimana bang ya? Iya udah firasat apa gimana? Berarti ini firasatnya firasat personal orang aja ya? Mungkin nggak dari yang udah meninggal itu nggak ada pesan-pesan. Berarti itu kayak mobilnya itu aman-aman aja pas dari berangkat? Aman bang, aman dari ban, nggak ada kendala ya? Dari rem, aman bang. Pure kejadian tragedi itu ya, bencana ya? Langsung terjadi bencana di MN itu, langsung terjadi di situ. Semuanya aman pertama. Oke lah, Bang Alfi, makasih banget udah share pengalaman horornya. Ini termasuk memori yang apa ya, berarti yang nggak bisa dilupain bang ya? Iya, mungkin setiap tahun itu dikenang bang. Iya, setiap tahun pokoknya dikenang tragedi itu. Ya semoga almarhumah diterima di sisinya ya. Amin. Terus diperluas alam kuburnya juga. Amin. Ya. Oke Bang Alfi, makasih banyak nih udah mau share pengalaman horornya di podcast channel ya Bang Alfi. Sehat-sehat dan sukses selalu. Amin. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis.
Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau dengerin podcast kita via audio, bisa mampir aja di Spotify kita di podcast channel. Nah, di situ udah ada via audionya. Bang Alfi, kita akhirnya sampai di ujung acara nih Bang Alfi ya. Iya, siap Bang. Ya, paling gua, Bang Alfi dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.